Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampailah kita pada materi terakhir mengenai lingkaran. Kalau kita kemarin belajar persamaan lingkarannya, nah sekarang satu hal lagi kita harus belajar mengenai persamaan garis singgung lingkaran. Tentu saja berbeda ya antara persamaan lingkaran dan persamaan garis singgung lingkaran. Sebelumnya, garis singgung lingkaran itu adalah garis yang melewati lingkaran tapi pada satu titik gitu loh, nyerempet. Jadi ini garisnya ya, garisnya nyerempet. Ilustrasinya nanti akan Ibu tampilkan. Jadi ada beberapa jenis untuk membuat persamaan garis singgung lingkaran. Itu yang pertama, kalau lingkarannya itu pusatnya 0,0 dan melalui titik pada lingkaran. Ilustrasinya seperti ini ya. Ini ada lingkaran, ini pusatnya di 0,0 dan ini adalah ada suatu garis singgung yang melewati titik B. Titik B kita namakan X1, Y1. Tapi sebelumnya untuk menemukan rumus persamaan garis singgungnya kita ingat-ingat lagi persamaan garis yang diketahui gradiennya ya. Masih ingat kan? Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Ini kita gunakan nanti untuk menemukan rumusnya. Pertama-tama cara menemukan rumusnya yaitu kita cari tahu dulu gradien dari jari-jari. Kalian masih ingat kalau gradien itu M sama dengan apa? M sama dengan Y1 per X1. M itu kan tangan itu kan depan bagi samping ya, berarti ini depan bagi samping. Kenapa depannya Y1? Ya karena ini kan panjangnya sekian, ini kan X1, Y1 berarti panjangnya adalah Y1, ini karena pusatnya 0,0 ya. Kemudian dari sini sampai sini berarti X1. Coba kalian perhatikan hubungan antara jari-jari dengan garis singgung lingkaran. Apakah ada yang istimewa? Tentu saja ada yang istimewa ya. Jadi antara jari-jari dan garis singgung lingkaran itu pastilah saling tegak lurus. Sehingga gradiennya itu lawan dan kebalikannya jari-jari. Tadi gradien jari-jari sudah diketahui ya. Jadi gradien garis singgungnya tinggal diubah menjadi lawan dan kebalikan dari Y1 per X1, yaitu min X1 per Y1. Lawannya itu negatif, ini positif jadi negatif, terus dibalik gitu. Kembali lagi ke proses menemukan rumusnya. Menemukan rumus yang ini khusus untuk garis singgung lingkaran pusatnya 0,0 dan melalui titik pada lingkaran. Ini titiknya harus pada lingkarannya ya, ingat ya. Kita tuliskan dulu ini tadi persamaan garis singgung yang diketahui gradiennya, yaitu Y min Y1 sama dengan M kali X min X1, sedangkan M-nya kita sudah tahu tadi, min X1 per Y1, kita gantikan saja. Sudah, ini M-nya diganti. Kemudian setelah itu, agar tidak ada pecahan, kita kalikan kedua ruas dengan Y1. Sehingga sebelah kiri, ruas kiri itu menjadi Y kali Y1 dikurangi ini dikalikan Y1 berarti Y1 kuadrat. Ini Y1-nya habis ya, berarti tinggal min X1 kali min X1. Kalau dikalikan berarti ini min X1 kali X, ini min, jadi positif. X1 kuadrat. Setelah itu kita urutkan. Maksudnya tuh kita pindahkan ruas agar bentuknya cantik gitu ya. Ini min X kali X1 kita pindahkan ke kiri. Demikian juga dengan min Y1 kuadrat kita pindahkan ke kanan. Nah, ini adalah persamaan garis singgung lingkaran. Namun biasanya urutannya itu jadinya begini. X1 kali X, Y1 kali Y. Kemudian kita ingat bahwa karena ini titiknya ada pada lingkaran, berarti X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat adalah R kuadrat. Karena memenuhi persamaan lingkaran. Ingat ya, persamaan lingkaran kan X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat sama dengan R kuadrat. Begitu. Bagaimana kalau pusatnya itu bukan di 0,0?
Ini contohnya ya, ilustrasinya, pusatnya bukan di 0,0. Dengan cara yang mirip dengan yang tadi, diperoleh, ini langsung saja. Prosesnya tidak usah ya, diperoleh bahwa persamaan garis singgung jika pusat lingkarannya A, B dan melalui titik pada lingkaran, yaitu X1 min A kali X min A tambah Y1 min B kali Y min B sama dengan R kuadrat. Hampir mirip dengan yang tadi. Coba. Tuh ya. Bedanya hanya di sini dikurangi A, kalau X itu dikurangi A, Y-nya dikurangi B. Begitu. Contoh yang pertama, tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 10 yang melalui 3, min 1. Pertama-tama kita harus pastikan dulu apakah titik 3, min 1 ini pada lingkaran. Kita substitusikan ke sini. 3 kuadrat 9, min 1 kuadrat 1, 9 tambah 1, 10. Oh, berarti kalau sama berarti titik tersebut pada lingkaran, sehingga kita bisa menggunakan rumus yang mana? Yang atas, karena kalau persamaannya seperti ini berarti pusatnya 0,0. Langsung saja kita tulis rumusnya, kemudian kita substitusikan. X1-nya yang mana? Ini ya, X1, Y1 itu titik singgung. X1-nya 3 kali X, Y1-nya min 1 kali Y. R-nya mana? Ya ini R kuadrat. Ingat ya, ini sudah R kuadrat ya. Kan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, bukan R. Berarti persamaan garis singgungnya 3X min Y sama dengan 10. Mudah sekali bukan? Contoh yang kedua. Ini jika pusatnya di AB. Gampang. Caranya tuh begini. Untuk yang X1A kita gantikan ini nih 2 min 1. Kalau ininya tetap X min 1, tulis sini. Kemudian Y1 min B min 1 tambah 4. Ini tulis ulang aja, Y tambah 4 sama dengan 10. Jadi kamu nggak usah repot-repot mikir, wah di sini negatif atau positif ya. Ikuti saja soalnya. Kalau di sini min 1 ya sini min 1. Di sini Y plus 4, sini Y plus 4. Yang diganti cuma bagian sini. Ini mengikuti titik singgungnya. Oke? Apakah sudah selesai? Tentu saja belum, harus disederhanakan. 2 dikurangi 1, 1. 1 kali X min 1. X min 1, min 1 tambah 4. 3 dikali Y plus 4 sama dengan 10. Kita kalikan. Hasilnya adalah X min 1. Ini 3Y tambah 12 sama dengan 10. Ini tentu saja jadinya 11. 10 kurangi 11 ini ya, pindah ruas ya, jadinya min 1. Persamaan garis singgungnya berarti X tambah 3Y sama dengan min 1. Ingat, persamaan garis singgung itu biasanya haruslah linear. Linear ya, karena garis singgungnya kan lurus bentuknya. Jadi pangkatnya 1. Begitu. Kebagian yang kedua, kalau tadi diketahui titik singgungnya, sekarang yang diketahui gradiennya. Misal ini ilustrasinya ya. Ini ada suatu lingkaran dengan suatu gradien tertentu. Ternyata ada 2 persamaan garis singgung lingkaran yang gradiennya sekian. Misal gradiennya 5 gitu. Pasti nanti persamaannya mirip. Bedanya hanya di sini. Y sama dengan MX tambah N1, ini di sini N2. Contohnya misal Y sama dengan 2X tambah 1. Yang ini Y sama dengan 2X tambah berapa ya? Y sama dengan 2X min 5 begitu. Yang beda cuma bagian belakangnya. Nanti. Nah, caranya bagaimana menentukan persamaan garis singgungnya? Ini ya, langsung rumusnya saja. Jika pusatnya 0,0, maka persamaannya Y sama dengan MX plus minus R akar 1 tambah M kuadrat. Jika pusatnya AB, ini Y-nya dikurangi B, ini X-nya, ini X yang ini dikurangi A. Mirip kok, simpel kan? Harus bisa mengingat-ingatnya. Sekarang langsung ke contoh soal saja. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 10 yang bergradien 5. Berarti pakai yang mana? Pakai yang pusat 0,0. Kita tulis dulu rumusnya. Kemudian kita gantikan Y-nya yang mana? Ya biarin aja, Y itu biarin aja. Y
Kemudian M-nya yang sudah kita tahu yaitu 5. X plus minus R-nya berarti kalau ini R kuadratnya 10, R-nya berarti akar 10. Akar 1 tambah gradiennya 5 dikuadratkan 25. Kita tulis. Nah, ini simpelkan ya. Ini boleh sih kamu akar 10 kali akar 26 begitu boleh juga. Tapi Ibu kalau menghitung seperti itu angkanya terlalu besar. Jadi disederhanakan, kalau 10 itu berarti 2 kali 5. Kalau ini 1 tambah 25 kan 26, berarti 2 kali 13. Sehingga kita bisa mengeluarkan 2-nya. Karena ada yang kembar nih ya, kalau kembar keluarkan 2, berarti sisanya tinggal 5 kali 13 yaitu 65. Y sama dengan 5X plus minus 2 akar 65. Ini maksudnya bagaimana? Berarti ada 2 garis singgung. Yang pertama, Y sama dengan 5X tambah 2 akar 65. Dan yang kedua, 5X kurangnya atau min 2 akar 65. Jadi ada 2 ya. Ilustrasinya seperti ini. Ada 2 garis singgung kalau diketahui kejadian. Begitu. Contoh yang kedua. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran. X min 1 kuadrat tambah Y plus 2 kuadrat sama dengan 10 yang bergradian 3. Kita tulis dulu soalnya. Ini Y-nya plus 2. Langsung aja tulis Y plus 2 gitu ya. Nggak usah bingung-bingung. Ikuti saja yang ada di soal. Jangan malah kebalik Y min B berarti jadi Y min 2. Bukan. Ikuti saja yang di soal. Y plus 2 ya Y plus 2. Gradiennya 3, tulis 3. Di sini X min 1 ya X min 1. Begitu. Simpelnya seperti itu. Kemudian jari-jarinya akar 10 dikali akar 1 plus 3 kuadrat. 3 kuadrat gradiennya 3 kuadrat 9. Kita hitung. Y plus 2 ini 3X min 3. Ini akar 10 kali akar 10 yaitu 10. Kita sederhanakan, Y sama dengan 3X ini 2 pindah ke sana. Jadi min 3 min 2 min 5 plus minus 10. Sehingga persamaan garis singgungnya yang pertama Y sama dengan 3X min 5 tambah 10 berapa? Min 5 tambah 10 berarti 5. Yang kedua 3X min 5 min 10 berarti min 15. Jadi ada 2 juga persamaan garis singgungnya. Begitu. Mudah bukan? Nah, sekarang yang terakhir. Persamaan garis singgung lingkaran dengan pusatnya 0,0 dan melalui titik di luar lingkaran. Jadi mirip dengan yang tadi. Kalau tadi harus di lingkaran, ini kebetulan titiknya itu di luar lingkaran yang diketahui oleh yang dilewati oleh garis singgung. Caranya bagaimana nih ya? Kalau tadi kan ada suatu titik, garisnya di sini. Nah, ini titik C yang kita ketahui. Jadi nanti akan ada 2 garis singgung lingkaran, bisa ke sini, bisa ke sini gitu. Tentu saja caranya berbeda dengan yang tadi. Ini tidak ada rumusnya, tapi Ibu langsung contohkan ya. Contohnya begini, tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4 melalui titik 3,2. Kita harus cek dulu titik ini betul di luar atau malah di lingkaran. 3 kuadrat 9 tambah 2 kuadrat berapa? 4. 9 tambah 4 sudah pasti berbeda dengan 4, tidak sama dengan ya. Oh, berarti di luar lingkaran. Kalau apa yang terjadi jika sama dengan 4? Ya pakai rumus yang tadi itu, yang melalui titik pada lingkaran. Jadi benar-benar harus kamu cek dulu titiknya itu di lingkaran atau di luar lingkaran. Oke? Langkah pertama, menentukan gradiennya terlebih dahulu. Jadi kita menentukan gradien garis yang sebelah sini dan sebelah sini. Caranya yaitu, kita kan sudah tahu tadi persamaan garis singgung, ini lingkarannya itu yang melalui yang pusatnya 0,0. Jadi persamaannya ini kalau mau diketahui gradiennya. Kita substitusikan dulu ini. 2, Y-nya itu 2. X-nya itu 3. Kita substitusikan titiknya. Kemudian R-nya berapa? Akar 4 yaitu 2.
kali akar M kuadrat plus 1. Sudah. Setelah itu 3M-nya pindahkan ke kiri. Wah, habis. Kemudian kita kuadratkan kedua ruas. Jadi ini dikuadratkan, yaitu 4 min 2 kali 2 kali 3 min 12 ya, karena di sini min, kemudian ini kuadrat berarti 9M kuadrat. Sebelah sini karena dikuadratkan jadinya plus minusnya itu nggak ada, karena kalau positif dikuadratkan hasilnya positif, negatif dikuadratkan hasilnya juga positif, jadi di sini positif. Ini kuadrat, 2 kuadrat 4, akar M kuadrat plus 1 ya, M kuadrat plus 1. Kita kalikan yang ruas kanan yang sebelah sini, kita sederhanakan, ini pindahkan ke sana ya, jadi 5M kuadrat min 12M, ini kebetulan ke sana jadinya 4 min 4 habis. Kita cari nilai M-nya. M-nya kita keluarkan, di sini tinggal 5M min 12, jadi M-nya adalah 0 atau M-nya adalah, ini sama dengan kan 0, hasilnya 12/5. Begitu. Kalau sudah tahu gradiennya terus bagaimana? Kita ingat-ingat lagi persamaan garis. Kan sudah tahu ada titiknya di sini, gradiennya tahu juga. Jadi kita bisa menggunakan rumus persamaan garis singgung, diketahui titik dan gradiennya nih, yang seperti tadi. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Untuk yang pertama, yang melalui 3,2, ini pasti melalui 3,2 ya, ini titiknya ceritanya 3,2, yang gradiennya 0. Ya sudah, Y min 2 sama dengan 0 kali X min 3. Ini 0 kali berapapun pasti 0, berarti Y min 2 sama dengan 0 sama dengan Y sama dengan 2. Begitu. Untuk yang kedua berarti yang gradiennya 12/5, kita ganti saja M-nya menjadi 12/5. Untuk lebih mudah kalikan kedua ruas dengan 5, berarti di sini 5Y min 10. Ini pernya jadi hilang ya kalau dikalikan 5, 12 kali X. 12X, 12 kali min 3, min 36. Kemudian ini 12X, ini kita pindahkan ke sana ya. 12X, ini ke sana jadi min 5Y. Ini ke sini jadi 36 kurangi 10, yaitu 26. Ini persamaan garis singgungnya ada 2. Yang pertama, Y sama dengan 2 dan 2X min 5Y sama dengan 26. Demikian hal-hal yang perlu diketahui mengenai persamaan garis singgung. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.